Saya coba pakai annotation yang dari Zoom. Oke, nah, jadi ini adalah supply and demand and how the market works. Jadi kita akan mendiskusikan tentang the market force of supply and demand. Nah, supply and demand are the two words that economists use most often. Nah, jadi kalau Anda mendengarkan berita di TV atau Anda membaca koran atau Anda baca banyak paper, itu pasti ekonom itu akan berbicara in terms of supply and demand untuk berbagai macam topik ya, mulai dari topik pasar barang, pasar jasa, pasar tenaga kerja, bahkan pasar pendidikan bahkan. Itu juga kita akan menggunakan term supply and demand. Nah, supply and demand are the forces that make market economies work. Modern microeconomics is about supply, demand, and market equilibrium. Nah, jadi segala permasalahan di perekonomian ya, itu bisa dijelaskan dengan supply dan demand. Sebagai contoh nih, misalnya Anda melihat bahwa tingkat pendidikan misalnya di Indonesia itu belum setinggi di negara maju. Misalnya jumlah lulusan universitas misalnya masih belum sebanyak negara maju. Nah, sebetulnya permasalahan kenapa orang tidak mengenyam pendidikan di universitas itu bisa dijelaskan menggunakan supply and demand. Jadi kita bisa menginvestigasi apakah supply dari pendidikan tingkat universitas itu cukup misalnya, atau apakah demand-nya itu terlalu sedikit. Dan kita bisa melihat mengapa hal itu terjadi. Apakah karena di daerah tertentu tidak ada universitas, atau apakah awareness bahwa pendidikan di tingkat universitas itu penting, itu masih rendah di tempat tertentu, makanya belum banyak orang yang mengenyam pendidikan di universitas. Nah, itu contoh permasalahan yang bisa dijelaskan dengan supply and demand. Jadi enggak sekedar soal harga, inflasi, pasar barang, dan pasar jasa. Oke. Nah, ketika supply itu sama dengan demand, nah itu adalah saat di mana kita punya equilibrium atau market equilibrium. Jadi nggak ada excess supply, nggak ada excess demand, nggak ada supply yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau demand yang terlalu banyak atau terlalu sedikit. Markets and competition. Market is group of buyers and sellers of particular good and service. Nah, jadi market di sini tidak necessarily tempat ya, tapi market itu adalah ketika ada pembeli sama penjual, sekelompok pembeli sama sekelompok penjual untuk sebuah barang atau jasa. So that's market. The term supply and demand refer to the behavior of people as they interact with one another in markets. Nah, supply sama demand ini erat kaitannya dengan perilaku ya, ketika buyer sama seller itu berinteraksi di market. Oke. Nah, buyers determine demand. Nah, jadi demand itu dari pihak pembeli ya, sedangkan supply itu dari pihak penjual. So sellers determine supply. Oke. Nah, kita bisa juga melihatnya dari sudut pandang demand, karena itu permintaan ya, demand. Jadi yang menentukan demand itu adalah yang meminta barang atau jasa tersebut. Dan sedangkan supply itu adalah yang menyediakan atau yang menawarkan barang atau jasa tersebut. Nah, kita akan bahas beberapa tipe pasar di sini, tapi baru sedikit ya, jadi nggak terlalu dalam. Nanti ketika Anda belajar mikro, Anda akan belajar beberapa jenis pasar secara lebih mendalam, tapi untuk sementara konsep dulu. Nah, jadi kita punya competitive markets. Competitive markets is a market in which there are many buyers and sellers so that each has negligible impact of the market price. Nah, jadi ini adalah keadaan di mana pembelinya itu sangat banyak, penjualnya juga sangat banyak, sehingga antara pembeli atau penjual mereka tidak bisa mempengaruhi harga. Nah, jadi misalnya seperti apa? Nah, misalnya begini, Anda pergi ke pasar misalnya, dan Anda ingin membeli pisang. Nah, penjual pisang di pasar itu sangat banyak. Lalu Anda mendatangi penjual pisang yang pertama, harganya 10.000 misalnya, tapi Anda hanya punya uang 5.000. Jadi Anda mengatakan pada penjualnya, boleh nggak ini saya beli 5.000?
Kalau misalnya penjualnya bilang nggak boleh, nah Anda simply pergi aja ke penjual lain yang mau menjual pisang kepada Anda seharga 5.000. Nah nanti pada akhirnya di pasar seperti itu, penjual yang survive itu adalah yang bisa menjual di harga 5.000 tadi. Nah itulah yang disebut bahwa penjual tidak bisa mempengaruhi harga. Karena si pembeli akan dengan mudah switch ke penjual yang lain. Begitu juga dengan pembeli. Kalau misalnya pembelinya banyak, maka orang yang akhirnya bisa membeli barang itu yang harganya juga disepakati oleh penjual. Jadi misalnya Anda mau beli pisang 3.000 misalnya, terus si penjualnya nggak mau menjual 3.000, maunya 5.000 ya, penjualnya akan bilang pada Anda, oh silahkan beli di tempat lain, nanti yang beli sama saya yang bisa bayar 5.000. Nah itu contoh dari competitive market. Di dunia nyata ada nggak sih competitive market? Nah ini sebenarnya agak utopia ya, sebenarnya nggak terlalu ada competitive market di dunia nyata, karena kalau di competitive market profit itu sama dengan nol. Dan di dunia nyata kan agak impossible ya untuk penjual mau menjual pada titik profitnya sama dengan nol. Nah jadi ini cuman konsep aja competitive market. Nah berikutnya jenis kompetisi ya, ini kita punya perfect competition. Nah, perfect competition ini yang tadi saya jelaskan. Produknya sama seperti pisang tadi, numerous buyer and seller, jadi banyak buyer sama banyak seller, has no influence over price, atau kita menyebutnya price takers. Price takers itu artinya tidak bisa mempengaruhi harga. Yang menentukan harga adalah demand dan supply, atau pasar itu sendiri. Nah, berikutnya kita punya juga pasar monopoli. Pasar monopoli ini penjualnya hanya satu dan penjualnya bisa mengontrol harga. Oke. Berikutnya kita punya pasar oligopoli. Di pasar oligopoli penjualnya ada beberapa dan biasanya si penjual ini mereka akan compete to each other ya. Jadi ketika ada satu tindakan yang diambil oleh satu seller, itu nanti seller yang lain akan mengikuti. Jadi mereka sebenarnya compete, tapi competition-nya tuh tidak selalu agresif. Ada yang agresif, ada juga yang tidak. Berikutnya kita punya monopolistic competition. Ini di mana ada banyak seller dan slightly differentiated product. Each seller may set price for its own product. Oke. Nah, kadang-kadang antara oligopoli sama monopolistic competition ini kadang-kadang agak sulit dibedakan ya. Jadi kayak kadang-kadang orang mikir ini oligopoli atau monopolistic competition ya. Jadi kita bahas sedikit aja perbedaan antara oligopoli sama monopolistik. Jadi kalau oligopoli itu dia is an interdependence market where few sellers or large firms tout homogeneous and differentiated product to the customer. On the other hand, monopolistic competition is an imperfect market where many firms engage in selling differentiated with close substitute product. Nah, jadi oligopoli ini kata kuncinya adalah interdependence ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, tindakan satu seller itu akan mempengaruhi tindakan sellers yang lain. Jadi bayangkan motor misalnya, industri motor. Kita punya beberapa penjual besar kan, produsen besar kan untuk motor misalnya Honda, Suzuki, Yamaha misalnya. Nah itu oligopoli. Kalau Yamaha mulai mengeluarkan motor matic, nah itu nanti Honda sama Suzuki akan nyusul. Mereka ngeluarin motor matic juga. Terus mereka ngeluarin mesin jenis baru, nanti yang lain juga akan mengikuti. Yang ini ngasih diskon, nanti yang lain juga akan ikut ngasih diskon. Nah itu ada interdependence antar marketnya. Karena mereka kan bersaing untuk memenangkan si pembeli. Nah kalau monopolistic competition itu tidak seperti itu ya, jadi tidak terlalu ada interdependence antar sellernya dan mereka itu menjual slightly differentiated product with close substitute product. Nah, bayangkan penjual pakaian misalnya. Misalnya penjual jilbab misalnya. Jilbab itu kan ya bentuknya seperti itu, tapi yang jualan jilbab itu banyak. Dan yang membedakan satu penjual jilbab dengan penjual jilbab yang lain itu mungkin ada slightly different motif atau slightly different texture. Nah, itu adalah contoh dari monopolistic competition. Nah,
The oligopoly market has few small sellers of large firm, whereas monopolistic is carried by many firms. Nah, ini kayak tadi penjual jilbab banyak banget ya. Terus barriers to entry and exit in oligopoly market as the sellers are interdependent. Nah, jadi untuk bisa masuk dan bisa survive di oligopoly competition, itu memang harus compete dengan produsen yang lain. Kalau tidak bisa compete, karena misalnya nggak bisa menjual di harga semurah produsen yang lain, ya Anda akan keluar dari market. Kalau misalnya Anda bisa berproduksi lebih efisien, maka Anda bisa masuk ke market tersebut. Nah, itu oligopoli ya. Kalau misalnya monopolistik, itu perusahaan itu bisa masuk sama keluar lebih freely. Jadi Anda mau start jualan jilbab sekarang misalnya, Anda bisa langsung melakukan itu. Tidak perlu kayak misalnya, aduh aku lebih efisien nggak ya dari produsen yang lain. You can just enter the market and you can just exit when you want to exit the market. So that's monopolistic. Oligopoly sell homogeneous product in similar size, price, and color, seperti motor tadi contohnya. Kalau monopolistik, dia lebih heterogen product, which are different in size, shape, colors, and materials. Jadi contohnya jilbab, pakaian, restoran. Jadi bayangkan kita punya berbagai macam restoran ayam geprek di Jogja misalnya, dengan ciri khasnya masing-masing. Ada yang geprek pakai mozzarella, ada yang geprek sambal matah, dan segala macam. Nah, lalu under oligopoly market, the action of one firm reflect other firms' action, they interlink. Ini udah saya jelasin tadi. Monopolistic competition is an independent market where the firm can determine the demand and the supply. Oke, nah itu sedikit tentang perbedaan oligopoli sama monopolistik. Nah, oke, kita masuk ke konsep demand. Nah, jadi ada beberapa terms ya yang harus Anda familiar. Yang pertama adalah quantity demanded. Quantity demanded is the amount of good that buyers are willing and able to purchase. Nah, jadi jumlah barang yang buyers tuh ingin membeli dan bisa membeli. Jadi kalau cuma ingin aja ya kita semua juga ingin ya membeli berbagai macam barang, tapi juga bisa purchase. Jadi ada uang untuk purchase barang tersebut. No, so that's the quantity demanded. Nah, kita punya hukum permintaan. Ini mungkin Anda udah dengar ya waktu SMA. So the law of demand states that other things equal, the quantity demanded of good falls when the price of good rises. Nah, jadi hukum permintaan itu mengatakan other things equal. Nah, jadi ini kalimat yang nggak boleh Anda lupakan ya. Jadi kalau di ekonomi, ini penting banget. Kayak sebetulnya law of demand itu mungkin orang mengira intinya adalah kalimat kedua ini. Padahal ini itu nggak boleh dilupakan. Jadi asumsinya adalah other things equal atau ceteris paribus, quantity of demand of good falls when the price of good rises. Jadi jumlah barang yang diminta itu turun ketika harganya naik. Asumsinya adalah ceteris paribus atau other things equal. Jadi keadaannya ya normal-normal aja gitu, maka ini yang akan terjadi. Karena kalau Anda nggak mendeklarasikan bahwa other things equal, nah ini bisa ambigu. Karena pada kenyataannya ada keadaan di mana ketika permintaan dari barang tersebut itu turun, harganya itu juga bisa turun. Nah itu pada keadaan tertentu itu bisa terjadi. Misalnya saat kita sedang mengalami krisis misalnya, atau resesi yang sangat berat misalnya, nah itu law of demand-nya jadi terdistorsi. Nah makanya sangat penting untuk mengatakan other things equal. Jadi sekali lagi ya, hukum permintaan, other things equal, quantity of demanded of good falls when the price of good rises. Nah, berikutnya mari kita lihat hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta. Kita punya demand schedule. The demand schedule is a table that shows the relationship between the price of good and the quantity demanded. Jadi intinya ini adalah tabel yang memuat hubungan antara harga dan barang yang diminta. Jumlah barang yang diminta. Nah, jadi ini adalah demand-nya Catherine. Ini demand es krim ya. Jadi ini adalah harga es krim, ini adalah kuantitas es krim yang diminta. Kalau es krimnya harganya 0 atau gratis,
nanti si Catherine akan meminta atau akan demand 12 es krim. Kalau harganya $0,5, 10 es krim. Kalau $1, 8 es krim. Kalau $1,5, Catherine akan membeli, ini bukan cuma meminta ya, berarti membeli 6 es krim. Kalau misalnya $2, 4 es krim, dan seterusnya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ketika harganya naik, ini quantity yang diminta turun. Tadinya kalau gratis dia mau 12. Begitu harganya jadi $1,5 misalnya, dia cuma mau 6. Begitu harganya jadi $3, dia nggak mau lagi es krimnya. Oke. Nah, pembeli itu akan menyesuaikan berapa barang yang mereka minta, atau quantity of demanded itu tergantung pada purchasing power mereka atau willingness to pay. Jadi ada yang namanya WTP, willingness to pay, itu akan menentukan berapa barang yang diminta oleh si pembeli. Oke. Nah, mari kita lihat selanjutnya, kita punya demand curve. Nah, demand curve ini sebetulnya adalah versi kurvanya demand table. Oke. Nah, the demand curve itu wujudnya, pengertiannya dulu ya. Jadi demand curve is a graph of the relationship between the price of good and the quantity demanded. Nah, jadi kita punya P dan kita punya Q. Q ini quantity demanded dan P adalah price. Nah, wujudnya seperti ini. Jadi di sumbu Y ini adalah price, lalu di sumbu X ini adalah quantity of ice cream. Nah, ini adalah demand table yang tadi. Kita lihat gambar dari demand curve. Jadi ketika harganya 3, es krim yang diminta 0. Nah, maka titiknya adalah di sini. Lalu kita punya kalau harganya 2,5, es krim yang diminta adalah 2. Maka titiknya di sini. Berikutnya, kalau harganya $2, es krim yang diminta adalah 4. Maka titiknya di sini. Nah, berikutnya kalau harganya 1,5, es krim yang diminta adalah 6. Maka titiknya di sini. Harganya $1, es krim yang diminta 8, maka titiknya di sini. Kalau harganya $0,5, es krim yang diminta 10, titiknya di sini. Kalau harganya 0, maka es krim yang diminta 12, maka titiknya di sini. Nah, kalau kita hubungkan titik-titik ini kan titik bertemunya harga dengan kuantitas, ya kan? Titik bertemunya harga dengan kuantitas, titik bertemunya harga dengan kuantitas. Kalau kita hubungkan, nah, garis yang berwarna biru ini adalah demand curve. Ini adalah kurva yang menjelaskan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta. Oke. Kita lihat ya, kalau harganya turun, decrease in price, itu dia increase in quantity demanded. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita punya market demand versus individual demand. Nah, jadi yang disebut sebagai market demand atau permintaan pasar refers to the sum of all individual demand for particular good or services. Jadi kalau Anda menjumlahkan permintaan semua individu, kita akan punya market demand. Market demand ini kadang-kadang disebut juga sebagai agregat demand. Jadi demand agregat atau market demand itu adalah penjumlahan dari demand individual. Okay. Graphically, individual demand curves are summed horizontally to obtain market demand curve. Nah, jadi cara menjumlahkan market demand itu adalah si individual demand itu kita jumlahkan secara horizontal. Nah, nggak ada contohnya ya, sebentar ya. Nanti ada contohnya. Oke, kita masuk dulu ke shift in demand curve atau pergerakan di kurva demand. Nah, jadi perubahan di quantity of demanded. Jadi kalau Q-nya berubah, quantity of demand itu berubah, maka nanti perubahan yang terjadi di kurva demand itu adalah movement
along the curve. Movement along the demand curve. Ini caused by change in price of the product. Nah, ini saya pernah jelaskan kepada Anda ya, bahwa kalau kita punya kurva, misalnya kurva seperti ini, itu kalau misalnya terjadi perubahan di sumbu Y atau di sumbu X, itu yang terjadi adalah akan terjadi perpindahan along the curve atau movement along the curve. Jadi titik yang warna hitam ini itu pindah, tapi tetap di garis biru, itu kalau misalnya terjadi perubahan dari sumbu Y atau sumbu X. Nah, itu namanya movement along the curve. Kalau kurvanya geser, itu artinya shifting the curve, itu hanya bisa terjadi karena faktor di luar sumbu Y dan sumbu X. Ya, nah jadi itu diingat-ingat. Nanti kalau jangan sampai kebalik antara movement along the curve dan shifting the curve. Oke. Nah, mari kita lihat. Jadi ini adalah change in quantity demanded. Nah, tadinya si $1 di sini itu quantity of demanded-nya adalah 8. Oke. Nah, a tax that raise the price of ice cream cones result in a movement along the demand curve. Nah, jadi kalau misalnya ada pajak terus harga dari es krimnya naik, nah itu nanti dia akan menghasilkan movement along the curve. Karena apa? Karena dia merubah price kan. Nah, jadi price-nya ini berubah. Faktor yang ada di sumbu Y itu berubah. Misalnya naik ke $2. Nah, yang terjadi adalah titik A akan berpindah ke titik B. Dan A ke B itu adalah movement along the curve. Nah, berikutnya mari kita bahas, kalau ini tadi movement aja, sekarang kita bahas pergeseran. Nah, jadi kurva demand-nya sekarang geser nih. Nah, itu penjelasannya seperti apa? Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran di kurva demand. Misalnya consumer income, lalu price of related goods, lalu taste, expectation, number of buyers. Nah, jadi misalnya begini, misalnya Anda sekarang hanya punya uang berapa ya tadi? Misalnya sekarang Anda punya penghasilan yang hanya cukup untuk membeli es krim itu maksimal 8 misalnya. Terus sekarang Anda punya income yang lebih banyak, nah itu Anda bisa membeli lebih banyak es krim. Atau misalnya Anda punya income lebih banyak, jadi kalaupun es krimnya itu harganya naik, jadi tadi kan ini kan harganya naik, tadinya Anda hanya bisa beli 8 karena harganya naik, sekarang Anda bisa beli 4. Tapi kalau misalnya income Anda itu naik, sekarang jadi Anda sebenarnya punya uang lagi, income Anda naik, jadi sehingga ketika harganya naik $2, Anda tetap bisa mengkonsumsi itu 8. Nah, jadi kalau seperti itu, saya coba gambar ya, meskipun agak susah karena pakai mouse. Jadi Anda tetap meskipun itunya 8, warna merah, warna biru misalnya seperti itu. Jadi meskipun sekarang harganya adalah $2, Anda tetap mengkonsumsi di titik ini. Nah, kalau Anda tetap mengkonsumsi di titik tersebut, maka sebetulnya demand curve Anda itu kan yang ini. Sorry, itu kan susah banget gambar pakai mouse. Nah, jadi instead of Anda pindah dari titik A ke B karena Anda harus mengurangi quantity demanded, Anda sekarang punya uang lebih banyak, Anda tetap pengen konsumsi 8, sekarang demand curve Anda bukan yang D yang ini, tapi kurva yang ini. Nah, itu adalah ilustrasi bagaimana income itu bisa mempengaruhi pergeseran dari demand curve. Oke. Nah, semoga cukup jelas ya. Semoga gambarnya juga cukup jelas. Oke. Nah, nggak enaknya Zoom itu adalah saya harus clear all the drawing sebelum saya move on ke yang lain. Nah, berikutnya juga price of related goods. Nah, ini adalah misalnya Anda es krim, tapi Anda punya substitusi dari es krim. Misalnya Anda suka es krim sama Anda suka permen. Jadi kalau misalnya harga es krim itu naik, oh ya udah saya beli permen aja, nggak usah beli es krim. Nah, kayak gitu misalnya. Jadi nanti demand
curve-nya juga geser. Atau juga taste, kalau misalnya Anda nggak suka, Anda tiba-tiba nggak suka es krim lagi, ya nanti permintaan es krimnya itu akan turun. Begitu juga dengan expectation, lalu juga number of buyers. Oke. Kalau number of buyers ini ya misalnya ternyata pembelinya banyak banget misalnya. Jadi Anda kayak wah jadi nggak bisa beli sebanyak tadi karena misalnya sekarang dibatasi satu buyer maksimal beli 4 es krim misalnya. Nah itu demand curve Anda juga akan shift. Nah ini ada ilustrasinya. Oke, a shift in demand curve either to the left or to the right caused by any change that alters quantity demanded at every price. Nah, any change-nya ini adalah ini ya, yang di luar sumbu Y dan sumbu X. Jadi di luar price sama di luar Q. Ini contohnya. Ini adalah demand curve awal. Curve 1 atau D1. Terus dia bergeser ke, kalau misalnya demand-nya itu naik, maka dia akan bergeser ke D2. Oke. Ini kayak tadi misalnya, Anda mempunyai income yang lebih banyak, jadi sekarang bisa afford lebih banyak es krim. Anda sanggup membeli lebih banyak es krim. Nah, kalau geser ke kiri, ini geser ke kanan ya namanya. Kalau geser ke kiri itu ke sini. Nah, kalau geser ke kiri itu adalah decrease in demand. Nah, ini misalnya tadi ada barang substitusi. Anda sekarang karena harga es krimnya mahal, terus kayak ya udah aku substitute ke coklat aja, misalnya seperti itu. Income Anda tiba-tiba mengalami penurunan. Nah, itu juga Anda akan substitute. Anda akan mengurangi demand Anda. Oke. Nah, ini tentang consumer income. Tadi saya sempat bahas sedikit. As income increase, the demand for a normal good will increase. Nah, ini penting ya, konsep yang penting. As income increase, the demand for an inferior good will decrease. Nah, jadi barang itu ada berbagai macam jenis barang. Paling tidak, yang paling basic itu kita membagi barang menjadi dua. Barang normal dan barang inferior. Barang normal itu adalah barang yang Anda beli lebih banyak kalau misalnya income Anda naik. Contoh barang normal itu apa? Nah, sebenarnya ini tergantung individu ya. Jadi individu tuh beli apa lebih banyak kalau income-nya naik. Nah, itulah normal good untuk individu tersebut. Sebagai contoh nih, saya suka ramen misalnya. Karena saya suka ramen, jadi kalau misalnya gaji saya naik, saya akan beli ramen lebih banyak dari biasanya. Nah, itu berarti bagi saya normal good itu, bagi saya ramen itu adalah normal good. Nah, sedangkan inferior good itu adalah barang yang kalau income Anda naik, itu konsumsi barang tersebut itu turun. Oke, misalnya pop mie misalnya. Misalnya biasanya saya makan pop mie seminggu 3 kali misalnya. Terus suatu hari saya mengalami kenaikan penghasilan misalnya. Nah, karena penghasilan saya naik, saya sekarang bisa beli makanan yang lebih baik daripada pop mie. Nah, jadi konsumsi pop mie saya yang tadinya seminggu 3 kali, itu turun jadi seminggu sekali. Nah, itu berarti bagi saya pop mie tadi adalah inferior good. Oke, nah itu contoh dari normal good sama inferior good. Nah, ini adalah pergeseran demand curve untuk yang normal goods. Jadi ini adalah D1, quantity of ice cream cones sama price of ice cream. Nah, increase in income itu artinya increase in demand. Saya akan geser ke sini. Nah, jadi maksudnya apa di sini? Nah, jadi di sini sebetulnya tadi kalau sebentar, ini ada ininya nggak ya? Saya ilustrasikan sendiri kalau gitu. Ini sama seperti tadi ya ilustrasinya. Misalnya nih di harga $2 itu biasanya saya hanya bisa afford 4. Karena sekarang income saya lebih naik, meskipun harga es krim $2 saya bisa afford 9. Nah, misalnya seperti adalah increase in demand. Jadi kapasitas membeli saya itu lebih banyak daripada kalau D1. Oke. D2 itu saya bisa beli lebih banyak. Ini kalau inferior goods,
itu nanti demand-nya akan bergeser ke kiri. Jadi an increase in income, decrease in demand. Oke. Jadi kayak enggak income saya naik, saya akan konsumsi lebih sedikit es krim. Sekarang segini aja. Kalau misalnya $1 nih harga es krim, tadinya saya beli 8. Sekarang $1 saya beli 2 aja kayak gitu misalnya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah price of related goods. Oh ya, kalau untuk price of related goods atau harga barang lain ini hubungannya adalah bagaimana hubungan kita dengan barang lain, hubungan barang yang mau kita beli dengan barang lain tersebut. Hubungannya substitute atau hubungannya complements. Nah, when a fall in the price of one good reduce the demand for another good, the two goods are called substitutes. Nah, jadi ketika harga sebuah barang itu dia turun, terus permintaan untuk barang lain itu saya ulang ya. Ketika harga sebuah barang itu turun, lalu permintaan untuk barang lain itu juga turun, nah maka hubungan kedua barang tersebut adalah substitute. Nah, contohnya kita ambil contoh es krim dan coklat tadi ya. Kalau misalnya Anda mengkonsumsi es krim dan coklat, terus suatu hari harga es krim itu turun, ternyata permintaan Anda untuk coklat itu juga turun. Karena apa? Karena Anda membeli lebih banyak es krim. Nah, itu artinya es krim sama coklat tadi itu adalah substitute. Kalau kebalikannya, misalnya harga es krim naik dan harga es krim naik, lalu permintaan coklat itu juga naik. Nah, itu juga substitute. Karena apa? Karena harga es krim naik, Anda mengurangi konsumsi es krim dan lebih memilih untuk membeli coklat. Oke, jadi coklat sama es krim itu adalah substitute, ya, pengganti. Oke. Nah, berikutnya, when a fall in the price of one good increase the demand for another good, the two are called complements. Tapi kalau misalnya harga sebuah barang naik, permintaan kalau misalnya harga sebuah barang itu turun, lalu permintaan untuk barang lain itu naik, maka hubungan antara kedua barang itu adalah komplement ya. Jadi misalnya apa ya, barang yang komplement, katakanlah teh dan gula misalnya. Jadi kalau misalnya harga teh itu turun, terus permintaan gula itu naik, nah itu berarti teh sama gula itu komplement. Kalau harga teh itu naik, permintaan gula itu turun, maka teh sama gula itu adalah komplement. Jadi komplement ini ya bahasa Indonesianya pelengkap ya. Substitute ini bahasa Indonesianya adalah pengganti. Oke. Ini adalah variables that influence buyer. Nah, jadi ada beberapa ini adalah variabel dan ini adalah perubahan dari variabel tersebut. Jadi misalnya harga, kalau misalnya ada perubahan harga, maka dia ada represent movement along the demand curve. Oke. Karena price ini dia ada di ada di sumbu Y. Jadi kalau ada perubahan dari dia, maka yang terjadi adalah movement along the demand curve. Nah, lalu variabel yang di bawahnya ini tidak ada di kurva, ya kan? Tidak di sumbu Y, tidak di sumbu X. Maka kalau ada perubahan dari variabel-variabel ini, income, price of related good, taste, expectation, sama number of buyers, dia akan menggeser demand curve atau shift the demand curve. Nah, sebelum saya pindah ke supply, mungkin untuk demand Anda punya pertanyaan? Silahkan, Manda. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya, apakah untuk kurva permintaan dapat dari arah kanan ke kiri, Bu? Kan normalnya dari kiri ke kanan bawah, Bu. Apakah bisa terjadi sebaliknya? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih. Good question ya. Tadi saya lupa menyebutkan.
Nah, jadi demand curve itu dia punya slope negatif ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, itu dia punya slope yang negatif. Nah, normalnya jadi mengikuti, jadi kenapa demand curve itu dia punya slope yang negatif seperti ini? Nah, itu karena kita mengikuti, sebentar, balik sebentar. Nah, karena kita mengikuti, mana sih? Nah, ke belakang banget. Nah, karena kita mengikuti law of demand. Nah, jadi selama di permintaan tersebut hukum permintaan itu masih berlaku, maka demand curve-nya itu akan selalu punya slope negatif. Jadi seperti yang kita saksikan tadi, slope-nya negatif seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya ada suatu kejadian luar biasa di mana hukum permintaan itu tidak lagi berlaku, ya bisa aja demand curve-nya nanti slope-nya jadi positif. Tapi kita nggak akan bahas itu di kelas. Jadi di kelas ini demand curve itu slope-nya akan selalu negatif. Oke, jadi alasannya kenapa slope-nya negatif itu mengikuti law of demand curve. Nanti ketika kita melihat supply, supply itu punya slope yang positif. Kenapa? Karena nanti dia juga mengikuti hukum penawaran. Oke. Nah, jadi itu jawaban saya. Mungkin ada pertanyaan lagi. Lanjut ya ke supply kalau nggak ada. Masuk ke supply. Nah, supply ini kita melihat supply ini dari sudut pandang si penjual atau dari sudut pandang produsen. Tapi demand kita lihat dari sudut pandang si pembeli. Nah, kita punya quantity supply, ini adalah the amount of good that sellers are willing and able to sell. Nah, jadi ini adalah barang dan jasa yang penjual itu mau dan bisa menjual. Oke. Nah, kita punya hukum penawaran atau law of supply. Law of supply states that other things equal. Nah, ini jangan lupa ya. The quantity supplied of good rises when the price of good rises. Nah, jadi kalau di demand tadi antara jumlah yang diminta sama harga itu hubungannya kebalikan, tapi kalau supply itu antara jumlah barang yang disupply dan harga barang itu dia hubungannya searah. Jadi harganya, quantity of supply itu naik, itu harganya juga naik. Nah, supply schedule sama seperti demand schedule tadi, ini adalah tabel. Nah, ini salah ini. Ini harusnya bukan quantity of cones demanded ya. Ini harusnya adalah supplied, bukan demanded. Ini bukan demanded, ini harusnya adalah supplied. Asik banget ya, aduh kok ya saya tuh lupa bawa tablet. Ya, you get what you get my idea here. Nah, ini harusnya supplied, bukan demanded. Oke, kita lanjut dulu. Ini adalah harga dari ice cream cone, ini adalah quantity of cone supplied. Nah, kalau misalnya harganya adalah $0, nah si perusahaan atau produsen akan mensupply cones of ice cream, ya jumlahnya 0 juga, nggak mau supply ya, kalau misalnya gratis. Kalau misalnya $0,5, dia juga tidak mau mensupply ice cream. Tapi kalau harganya 1, dia akan supply 1 ice cream, kalau 1,5 dia akan supply 2 ice cream, kalau $2 dia akan supply 3, 2,5 dia akan supply 4, $3 dia akan supply 5. Oke, nah ini sebenarnya logika sama intuisinya tuh cukup mudah ya. Ya jadi bayangkan Anda penjual, kalau harga jualnya itu semakin tinggi ya Anda ingin menjual semakin banyak, ya kan? Nah, jadi ini adalah konsep ingin menjual semakin banyak. Pada akhirnya yang terjual berapa, nah itu tergantung dari
demand. Jadi nanti pada akhirnya yang terjual berapa itu adalah ketika demand ketemu sama supply. Tapi kalau supply itu adalah konsep di si penjual ini dengan harga tertentu dia itu pengen menjual berapa. Oke. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya. Kita lihat supply curve. Supply curve sama kayak demand curve ya. Dia adalah hubungan antara harga sama quantity supplied. Tadi kalau demand, quantity demanded. Nah, supply curve itu wujudnya seperti ini. Ini supplied bukan demanded. Jadi kalau misalnya harganya $1, dia bisa mensuplai 1. Kalau 1,5 dia bisa mensuplai 2. Kalau misalnya 2 dia bisa mensuplai 3. Kalau 2,5 dia bisa mensuplai 4. Kalau $3 dia bisa mensuplai 5. Nah ini kalau titik-titiknya dihubungkan kita punya supply curve. Nah Anda lihat supply curve dia punya slope positif. Ya, demand curve tadi slope-nya negatif. Kalau harganya naik, increase in price, is quantity of cones supplied. Oke, ceteris paribus ya. Jadi ini ceteris paribus, jangan lupa. Nah, berikutnya market supply sama individual supply. Nah, tadi kalau market demand itu kita jumlahkan secara horizontal. Nah, market supply atau aggregate supply ini adalah jumlah dari individual supplies for all sellers of particular good and service. Nah, graphically, individual supply curve are summed horizontally to obtain the market supply curve. Ini sepertinya harusnya vertically ya. Kalau ingat saya ini vertically, jadi ini bukan horizontally. Ini harusnya dia vertically. Jadi kalau demand itu dia dijumlahkan secara horizontal, kalau supply dia dijumlahkan secara vertikal. Oke. Nah, ini adalah hal-hal yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran. Yang pertama adalah input price, yang kedua adalah teknologi, yang keempat adalah expectation, yang kelima adalah number of seller. Input price, teknologi, expectation, and number of sellers. Jadi Anda bisa bayangkan kalau misalnya harga bahan baku untuk memproduksi es krim itu naik, nah mungkin dia tidak bisa memproduksi es krim sebanyak yang dia harapkan. Begitu juga dengan teknologi. Kalau teknologi pembuatan es krim itu semakin baik, semakin maju, semakin efisien, ya dia akan bisa mensuplai es krim lebih banyak. Expectation juga kalau misalnya dia expect ini kayaknya bakal laku nih, nah dia akan memproduksi banyak es krim. Begitu juga dengan number of sellers, karena dia harus bersaing dengan penjual lain, maka dia harus hati-hati dalam memproduksi. Jadi dia harus hati-hati dalam artian jangan sampai nanti sisa yang tidak terjual itu terlalu banyak, atau jangan sampai dia menyediakan es krim untuk dijual itu terlalu sedikit. Oke? Nah, kita lihat dulu movement along the curve untuk yang supply curve ya. Movement along the curve-nya itu caused by change in anything that alters quantity supplied at each price. Oke. Ini contohnya. Kita punya misalnya $1, dia akan mensuplai 1. Nah, kalau misalnya a rise in price of ice cream cones result in the movement along the supply curve. Nah, jadi misalnya harga es krimnya sekarang dinaikin. Ya, dinaikin menjadi $3, terus si penjual ini akan mensuplai 5 es krim. Nah, movement dari A ke S ini diakibatkan oleh kenaikan harga. Jadi si sumbu Y-nya ini mempengaruhi movement along the curve ya. Sumbu X-nya juga mempengaruhi movement along the curve. Jadi kalau salah satu dari antara sumbu Y sama sumbu X itu berubah, nanti akan terjadi movement along the curve. C bukan kurva S. Titik C bukan titik S, sorry. Nah, berikutnya kita lihat pergeseran dari supply curve, dia bisa ke kiri atau ke kanan. Ini dia diakibatkan oleh determinan selain price.
atau yang di luar sumbu Y dan sumbu X. Jadi, ini adalah supply curve, terus dia akan geser ke kanan kalau misalnya terjadi kenaikan supply ke S2. Dan dia akan geser ke kiri kalau misalnya terjadi penurunan supply. Nah, mari kita bahas. Nah, jadi harga itu dia menentukan movement along the curve. Ini sama kayak yang demand tadi. Terus input price itu dia menentukan pergeseran supply curve. Begitu juga dengan teknologi, expectation, dan number of sellers. Nah, berikutnya kita lihat supply and demand together. Equilibrium itu dia adalah situasi di mana price has reached the level where quantity supplied equals quantity demanded. Nah, jadi equilibrium itu adalah ketika quantity supplied itu sama dengan quantity demanded. Jadi harga yang diminta oleh pembeli dan harga yang diminta oleh penjual itu sama. Oke, jadi price-nya itu ketika quantity demanded sama dengan quantity supplied ya. Harganya sama, kuantitinya sama ya. So that's equilibrium. Nah, equilibrium price itu adalah the price that balance quantity supplied and quantity demanded. On a graph, it is the price with supply and demand curves intersect. Jadi kalau ada interseksi antara demand sama supply, nah itu adalah equilibrium price. Berikutnya kita juga punya equilibrium quantity. Ini adalah the quantity supplied and the quantity demanded at the equilibrium price. Nah, jadi ini adalah jumlah yang diminta pada equilibrium price. On a graph ini ya ketika supply dan demand ya intersect ya. Nah, jadi misalnya kita lihat demand schedule sama supply schedule. Ini harganya dan ini adalah demand-nya, ini adalah supply-nya. Oke, nah kita lihat ternyata di harga $2, jadi ini kan permintaan jumlah barang yang diminta sama yang disuplai kan nggak sama. Ini juga yang diminta sama yang disuplai itu nggak sama. Tapi di harga $2, quantity demanded sama dengan 7, quantity supplied juga sama dengan 7. Nah, maka quantity demand sama quantity supply ini sama, berarti harga ini $2 ini adalah harga equilibrium. Dan 7 ini adalah quantity equilibrium. Oke. $2, the quantity demanded is equal to the quantity supply. Nah, wujudnya seperti ini. Ini supply. Ini adalah demand. Nah, mereka ketemu di titik ini. Titik Q-nya sama dengan 7 dan P-nya itu sama dengan 2. Nah, ya kan? 2, 7. Nah, ini adalah titik equilibrium. Equilibrium price, ini equilibrium quantity. Quantity, equilibrium price. Jadi kalau di pasar, itu bayangkan Anda nawar gitu ya di pasar. Pak, ini berapa mangga sekilo? Misalnya gitu. Misalnya harganya berapa sih mangga sekilo? 10.000, 20.000, atau berapalah itu. Anda tawar-menawar sama penjualnya, terus pada akhirnya Anda sepakat di satu harga, oke deh Pak, 15.000 saya ambil, mau nggak? Terus bapaknya bilang, oke 15.000 silahkan diambil. Nah, 15.000 tersebut itu adalah harga equilibrium. Dan 1 kilo mangga tadi adalah quantity equilibrium. Nah, bayangkan itu terjadi tapi dalam level yang skopnya lebih besar ya. Jadi supply and demand secara agregat, pada akhirnya kita tahu bahwa harga pasaran untuk cabai misalnya sekarang sekilo berapa. Nah, itu semua sebetulnya terjadi melalui proses ini, melalui proses demand sama supply. Ini ya apa namanya? Assuming bahwa segala sesuatu berjalan normal seperti biasa, jadi ceteris paribus, jadi nggak ada yang misalnya ini karena ada corruption atau apa, nah itu kita anggap tidak terjadi. Jadi apa namanya, ceteris paribus, penentuan harga itu dari supply sama demand. Jadi di luar intrik-intrik, di luar pasar. Maksud saya di luar faktor yang mempengaruhi supply and demand.
Oke, nah jadi seperti itulah equilibrium itu terbentuk, ya. Nah, berikutnya bagaimana keadaan pasar kalau misalnya equilibrium, apakah kalau misalnya tidak equilibrium, apakah pasar itu selalu equilibrium? Nah, jawabannya kalau misalnya nggak equilibrium itu berarti ada ekses, ya. Nah, pertama ini adalah excess supply. It's not in equilibrium. Nah, kalau terjadi excess supply itu wujudnya seperti ini. Jadi ini kan harusnya equilibriumnya di titik ini, ya. Tapi yang terjadi adalah penjual itu ingin menjual di harga yang lebih tinggi daripada harga equilibrium. Terus dia jual di $2,5 misalnya. Nah, kalau dia jual di $2,5, maka dia akan supply 10 ice cream. Nah, yang terjadi adalah ini quantity supply. Nah, padahal kalau di harga $2,5 itu permintaan es krim itu cuma 4. Jadi kalau di harga $2 permintaan sama penawaran di 7. Tapi kalau harganya jadi 2,5 itu demand-nya cuma 4 tapi supply-nya adalah 10. Nah, maka yang terjadi adalah kita punya surplus supply. Excess supply, ya, di sini kita punya surplus supply. Jadi ada es krim yang nggak terjual, kan? Karena akhirnya ini yang bisa dibeli cuma 4 kok. Nah, terus surplusnya antara 4 ke 10 ini jadi nggak terjual. Jadi 6 ini dia ada 6 es krim yang nggak kejual. Karena orang itu cuma beli si 4 ini. Padahal kalau misalnya dia produksinya 7 dan di harga $2, ya itu akan laku semua nanti. Oke, nah itulah surplus atau excess supply. Nah, surplus itu adalah ketika harga itu lebih tinggi daripada harga equilibrium, ya. Maka quantity supplied itu lebih banyak daripada quantity demanded. Nah, there is excess supply or surplus. Suppliers will lower the price to increase sale, thereby moving towards equilibrium. Nah, jadi yang terjadi di pasar itu misalnya si penjual itu notice kok ini kok nggak laku ya, kok ada surplus, kok ada excess supply, gimana ya biar laku. Nah, yang mereka lakukan adalah mereka akan menurunkan harganya. Jadi kalau di dunia nyata itu titik equilibrium ini kan tidak diketahui, ya. Jadi awalnya pasti mereka nggak tahu equilibriumnya itu di mana. Jadi yang terjadi biasanya mereka akan mulai dulu dia jual di harga ini, terus mereka lihat realita bahwa ternyata kalau harga segini itu ada surplus. Oke, kita coba turunkan harganya ke $2. Nanti kita lihat masih ada surplus apa enggak. Terus ternyata di $2 itu enggak ada surplus, nah barulah akhirnya pasar itu mengetahui bahwa equilibriumnya adalah di $2 dan quantity 7. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita punya shortage. Nah, shortage ini adalah ketika harga itu lebih kecil daripada equilibrium price dan quantity demanded itu lebih banyak daripada quantity supplied. Nah, jadi kuantitas barang yang diminta lebih banyak daripada kuantitas barang yang di-supplied. There is excess demand atau shortage. Jadi demand-nya lebih banyak daripada supply. Nah, suppliers will raise the price due to many buyers chasing too few goods, thereby moving towards equilibrium. Nah, ini excess demand itu ilustrasinya seperti ini. Jadi ini ceritanya tadi equilibriumnya di $2, ya. Nah, terus supplier ini memproduksi di harga 1,5. Di harga 1,5 demand-nya itu 10. Jadi Anda tarik ke titik yang demand-nya itu 10, tapi yang di-supply itu cuma 4. Nah, maka di sini kita punya shortage, yang dijual 4, yang kepengen dibeli 10. Nah, berarti kurang 6 kan? Nah, maka ada shortage 6 atau excess demand itu 6. Nah, gimana caranya supaya shortage ini tuh tidak terjadi? Nah, maksud saya penjual itu dia bisa menaikkan harga di 1,5 ke $2. Nah, jadi kalau harganya $2, maka penjual akan mensuplai 7 dan permintaan itu kuantitinya juga 7. Maka
nggak ada lagi shortage demand. Oke. Nggak ada lagi shortage atau excess demand. Oke. Nah, jadi law of supply and demand, the claim that the price of any good adjusts to bring the quantity supplied and the quantity of demand for that good into balance. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa harga itu nanti yang akan menggiring quantity supply sama quantity demand itu ke balance. Nah, jadi seperti ilustrasi tadi ya, kalau ada excess supply, berarti yang bisa dilakukan adalah menurunkan harga supaya bisa tergiring ke titik equilibrium. Tadi kalau ada excess demand, itu yang bisa dilakukan adalah menaikkan harga supaya yang tadinya di titik ada shortage ini bisa tergiring ke titik equilibrium. Oke, nah jadi harga itu penentunya supaya tidak ada excess demand sama excess supply. Nah, itulah kenapa kalau kita lihat dari konteks policy ya, jadi banyak policy itu yang dia itu tipenya adalah mempengaruhi harga. Jadi kalau misalnya policy maker itu dia ingin supply sama demand untuk sebuah barang misalnya itu tergiring pada titik tertentu, itu yang diubah adalah harganya. Entah dengan menambahkan pajak di harga barang tersebut atau menambahkan subsidi di barang tersebut. Katakanlah misalnya di sebuah negara dia ingin mengurangi rokok misalnya, konsumsi rokok misalnya, sedangkan demand rokok itu tinggi banget. Nah, jadi misalnya demand rokok itu jauh lebih tinggi daripada supply-nya, karena orang-orang ya gemar merokok di tempat itu misalnya. Terus yang terjadi adalah pemerintah tuh mengimpos si produsen rokok untuk ini ada tax atau pajak buat rokok, jadi kamu harus naikin hargamu. Nah, terus harga rokok naik, nah nanti demand rokok itu akan ini ya turun ya dari 10 tadi ke 7. Jadi equilibriumnya sekarang ada di titik ini. Nah, misalnya seperti itu alasan kenapa kebanyakan kebijakan itu dia tipenya yang mempengaruhi harga. Ya karena harga itu penentu dari supply and demand. Dia yang akan menggiring ke equilibrium. Oke. Itu konsep sederhananya. Tentu lebih kompleks dari itu ya aslinya di dunia nyata. Oke. Nah, jadi ada 3 step untuk menganalisa perubahan equilibrium. Nah, yang pertama, decide whether the event shift the supply or the demand curve or both. Kalau Anda mau melihat menganalisa perubahan equilibrium ya, itu tentukan dulu. Ini event yang mengubah equilibrium ini dia akan menggeser supply atau menggeser demand atau dia akan menggeser dua-duanya. Karena kalau misalnya Anda masih bingung ini yang geser demand apa supply ya, nanti ya bisa misleading ya. Jadi tentukan dulu ini event ini itu akan menggeser supply atau menggeser demand atau keduanya. Nah, yang kedua, decide whether the curve shift to the left or to the right. Nah, terus Anda tentukan ini kurvanya dia geser ke kanan apa geser ke kiri. Jadi yang pertama kurva mana yang geser, lalu gesernya ke kanan apa ke kiri. Yang berikutnya, use supply and demand diagram to see how the shift affects equilibrium, price, and quantity. Okay. Jadi ini misalnya, how an increase in demand affects equilibrium. Nah, jadi eventnya ini adalah increase in demand ya. Mari kita lihat, ini supply, ini demand, D1. Nah, eventnya adalah increase in demand. Berarti initial equilibriumnya yang ini. Terus tiba-tiba demand-nya itu mengalami pergeseran ke kanan. Karena increase in demand berarti demand-nya geser ke kanan. Hanya pindah ke D2. Misalnya karena tadi income-nya naik atau karena harga dari barang substitusi D1 ini mengalami kenaikan. Maka harga coklat misalnya naik. Nah, jadi permintaan es krim itu naik. Nah, di sini hot weather, oh ya ini contohnya. Contoh faktor yang mempengaruhi permintaan es krim itu adalah hot weather. Jadi misalnya karena udaranya panas, terus sekarang demand for ice cream naik. Yang terjadi adalah kita akan punya titik equilibrium baru.
Jadi equilibrium itu kan ketika supply berintersek dengan demand. Nah, sekarang kita punya titik baru interseksi antara supply and demand. Equilibrium awalnya di sini, sekarang equilibriumnya di sini. Oke. Harganya naik. Dan di sini permintaannya juga naik. Nah, di sini jadi ini kita bisa lihat ya ada faktor udara yang panas, makanya sekarang permintaan es krimnya naik. Nah, tadinya kalau misalnya permintaan es krimnya naik, tapi dia tetap di harga $2 dan yang di-supply itu tetap 7, maka yang terjadi adalah kita akan punya shortage atau kita akan punya excess demand. Nah, sekarang karena ininya dinaikin ya, jadi bisa dipenuhi. Harganya naik, demand-nya baru, dan terjual 10. Nah, jadi equilibrium yang pertama, ini equilibrium yang kedua. Oke. Nah, berikutnya ini udah sering saya bahas ya. Jadi apa bedanya shift sama movement along the curve? Kalau shift itu kurvanya geser, kalau movement along the curve itu titik di kurvanya yang pindah. Jadi a shift in supply curve is called change in supply. A movement along fixed supply curve is called change in quantity supplied. Nah, jadi movement along the curve itu adalah change in quantity, baik supply maupun demand. Tapi kalau shift itu kurvanya geser. Oke. Ini sama ya, a shift in demand curve is called change in demand. Movement along fixed demand curve is called change in quantity of demand. Nah, jadi nanti kalau saya memberi Anda soal, saya hanya menyebutnya sebagai change in supply. Ini kurva supply-nya geser. Begitu juga dengan change in demand, ini kurva demand-nya geser. Tapi kalau saya hanya mengatakan change in quantity supplied, ini tidak geser kurvanya, tapi titik di kurvanya pindah. Begitu juga dengan change in quantity demanded, ini kurvanya nggak geser, cuman titik di kurvanya itu pindah. Oke. Ini how decrease in supply affects equilibrium. Nah, sekarang penurunan supply, bagaimana dia mempengaruhi equilibrium. Nah, ini demand curve, ini supply curve yang pertama. Ini equilibrium ya, $2 sama 7. Nah, ini initial equilibriumnya di sini. Terus yang terjadi adalah supply-nya mengalami pergeseran turun ya, penurunan. Jadi dia geser ke kiri. An increase in the price of sugar reduce the supply of ice cream. Nah, jadi karena harga gula sekarang mahal, maka es krim yang dijual itu juga menurun. Nah, supply curve-nya pindah dari S1 ke S2. Kita punya titik equilibrium yang kedua. Oke. Ini equilibrium pertama, ini equilibrium kedua. Di equilibrium yang pertama itu harganya $2 dan kuantitinya 7. Sekarang equilibrium yang kedua harganya $2,5 dan kuantitinya adalah 4. Oke. Ini new equilibriumnya. Tadi kenaikan harga gula, jadi es krimnya sekarang lebih mahal harganya. Nah, quantity equilibriumnya turun dari 7 ke 4. Okay. Lower quantity sold. Nah, ini what happens to the price and quantity when supply demand shift. Nah, ini apa yang terjadi pada harga dan kuantitas ketika supply atau demand itu bergeser. Nah, jadi kalau misalnya no change in demand, no change in supply, maka P sama Q-nya itu sama. Kalau misalnya nggak ada perubahan di demand, tapi ada increase supply, nah maka harganya naik, harganya turun, kuantitinya naik. Kalau misalnya no change in demand, decrease in supply, harganya naik, kuantitinya turun. Terus ini kalau misalnya increase in demand, no change in supply, maka harganya naik, kuantitinya naik, dan seterusnya. Ini silakan Anda baca sendiri ya. Nah, ini ada yang ambigu di sini, ambigu. Kenapa ambigu? Karena di sini kita harus menentukan dulu. Misalnya, apakah barangnya itu adalah barang yang superior, barang normal atau barang inferior. Nah, jadi tadi kita sempat bahas ya, salah satu faktor yang mempengaruhi pergerakan demand, increase of demand itu kan adalah income. Nah, tapi income itu kan tergantung barangnya.
apakah barangnya itu normal atau inferior. Nah, makanya di sini dia masih ambigu. Jadi harus dideklarasikan terlebih dahulu ini barang normal atau barang inferior. Misalnya seperti itu. Nah, ternyata udah masuk ke summary ya. Jadi materinya kita udah selesai untuk yang bab ini. Kalau Anda ada pertanyaan, saya persilahkan. Kan, ada 3 partisipan raise hand. Ini yang raise hand, Irda Dewi, silahkan. Terima kasih kesempatannya, Bu. Saya ingin tanya, Bu, ini kembali ke penawaran yang awal ya, Bu. Faktor yang mempengaruhi penawaran, saya pernah baca di buku, harga barang lain yang terkait itu mempengaruhi, Bu. Itu bagaimana, Ibu? Terima kasih. Kalau penawaran itu kan dari sudut pandang si produsen ya. Jadi yang mempengaruhi itu adalah harga input. Tapi kalau misalnya harga barang yang lain itu dia sebetulnya dari sudut pandang si pembeli. Jadi barangnya substitusi atau komplement itu adalah faktor yang mempengaruhi demand. Nah, kalau di supply tadi mungkin harga barang yang lain yang dimaksud di sini adalah input. Apakah dia punya input lain yang bersifat substitusi, kayak misalnya apa ya, input yang bersifat substitusi, misalnya either dia mau meng-hire lebih banyak labor atau membeli lebih banyak mesin. Nah, itu bisa mempengaruhi supply. Atau juga misalnya dia menganggap labor sama mesin ini dia komplement, nah itu dia juga bisa mempengaruhi supply. Nah, jadi menurut saya substitusi yang dimaksud di sini itu ke bahan baku atau input, tapi bukan dalam konteks harga barang lain yang dia merupakan barang hasil produksi. Oke. Selanjutnya, Gina. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu. Saya ingin bertanya, kalau sesuai hukum penawaran itu kan kalau harga naik, penawaran juga naik, Bu. Tapi kan juga banyak toko yang jual atau kayak promosi, kalau beli banyak justru bisa lebih murah gitu, Bu. Itu kurvanya gimana ya? Atau kurva di sini itu cuma berpengaruh buat pembelian individual normal gitu, Bu? Atau boleh juga buat pembelian yang kayak banyak gitu? Terima kasih, Bu. Oke, nah yang Anda sebutkan itu kalau misalnya promo terus dapat banyak itu namanya adalah apa sih namanya? Kalau nggak salah itu namanya bulking. Nah, itu konsep yang belum kita pelajari sekarang. Nah, jadi kalau yang dia memberikan promosi, beli lebih banyak, mendapat dapat diskon terus beli lebih banyak, itu nanti masuknya ke diskriminasi harga. Nah, itu adalah konsep di mikroekonomi ketika Anda belajar nanti fungsi produksi. Jadi itu bisa terjadi ya, dan itu adalah case yang khusus. Jadi si ceteris paribus tadi itu jadi dilepaskan asumsinya, maka kita bisa menambahkan asumsi lain, seperti misalnya promosi, seperti misalnya diskriminasi harga dan lainnya. Tapi karena kita masih belajar model yang baku terlebih dahulu, jadi kita belum membahas adanya faktor itu. Tapi itu dipertimbangkan ketika nanti Anda belajar tentang fungsi produksi di mikroekonomi. Jadi untuk sementara ini, itu normal terjadi dan itu terjadi di dunia nyata. Kurva supply-nya seperti apa, nanti kurva supply-nya itu sama aja sebenarnya. Yang nanti beda itu adalah kurva produksinya. Dan kurva produksi itu saat ini belum dipelajari. Oke, itu aja jawabannya. Terima kasih, Bu. Oke, berikutnya Najwa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya izin bertanya, masa pandemi seperti ini kan membuat banyak usaha yang berpindah haluan dengan memproduksi barang yang disesuaikan dengan kondisi saat ini, atau dengan kata lain, tidak memproduksi barang awal ketika perusahaan ini didirikan. Nah, yang ini saya tanyakan, apa yang akan terjadi pada barang baru ini ketika pandemi ini berakhir? Apakah dia akan dapat survive atau bagaimana ya, Bu? Terima kasih. Oke, nah jadi misalnya seorang penjual yang tadinya jualan barang A karena pandemi jadi jualan B. Nanti kalau pandeminya udah selesai, apakah barang B-nya itu tetap survive apa enggak? Nah jawabannya adalah tergantung dari pasar. Apakah setelah pandemi selesai, permintaan akan barang B itu masih ada apa enggak? Kalau misalnya permintaan dari barang B itu turun terus atau bahkan mungkin hampir tidak ada, nah maka secara rasional si penjual ini akan berhenti memproduksi B.
Oke, dia mungkin bisa kembali ke memproduksi A atau dia mencari barang lain yang sesuai dengan ekspektasi pasar pada saat itu. Oke, thank you. Baik, Bu. Terima kasih. Berikutnya Ratis. Baik, Bu. Terima kasih. Saya ingin bertanya tentang permintaan dan penawaran secara agregat. Yang tadi kan kalau dilihat dari penawaran agregatnya adalah dijumlahkan secara vertikal, sedangkan jika permintaan dijumlahkan secara horizontal. Nah, apakah ada alasan tersendiri, Bu, kenapa yang penawaran itu harus dijumlahkan secara vertikal maupun yang permintaan harus secara horizontal? Dan mohon dijelaskan contohnya. Terima kasih, Bu. Oke, good question ya. Sebentar saya cariin contohnya dulu. Sambil saya cariin contohnya, mungkin bisa move dulu ke pertanyaan berikutnya. Saya akan tetap jawab pertanyaan kamu, Ratis, tapi sambil move ke pertanyaan berikutnya selagi saya carikan contohnya. Silahkan berikutnya siapa sih tadi? Sebentar ya. Devano, sambil kamu tanya, sambil saya cari summation untuk. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apabila taste dan expectation dalam demand serta teknologi dan expectation dalam supply itu bisa memengaruhi pergeseran kurva permintaan dan penawaran, apakah hal-hal tersebut bisa ditulis secara matematis ataukah tidak? Terima kasih, Bu. Oh, oke, taste. Apakah taste bisa ditulis secara matematis? Nah, jawabannya bisa dengan cara, jadi ada yang disebut sebagai dummy variable. Dummy variable itu adalah ketika seorang peneliti atau ekonom misalnya, ketika dia memasukkan faktor kualitatif ke dalam persamaan. Jadi si faktor kualitatif tadi itu dijadikan numerik dengan cara si peneliti tadi mendefinisikan. Jadi dia mendefinisikan taste, tentu saja definisinya harus disederhanakan ya. Jadi misalnya ada beberapa jenis barang misalnya yang kita simplify, misalnya taste-nya either dia warna merah, warna biru, atau warna hijau. Misalnya ada 3 jenis taste di sini, sederhananya seperti itu. Nah ini bisa dimasukkan ke dalam persamaan secara matematika dengan cara di-convert ke yang disebut sebagai dummy variable. Jadi dia jadi kategori. Misalnya kategori merah itu dia sama dengan 0. Kategori hijau sama dengan 1, kategori biru sama dengan 2. Nah, dengan seperti itu dia bisa menggunakan faktor kualitatif ini ke dalam persamaan yang bersifat matematis. Nah, caranya gimana? Nanti Anda akan ketemu ketika Anda ngambil mata kuliah ekonometri. Oke, tapi untuk sementara jawabannya adalah itu. Jadi Baik, Bu, terima seperti kasih. itu. Iya, sama-sama. Oke. Oke, sebentar. Berikutnya. Baik, Bu. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya tentang tugas yang kemarin itu, Bu. Kan ada, kita ditanyain pengaruh dari proyek pemerintah dalam membangun jalan tol di seluruh Indonesia. Nah, itu saya bingung itu ntar pengaruhnya tuh ke pergeseran permintaan atau ke penawaran ya, Bu? Oke, honestly saya agak nggak hafal sih soalnya. Nah, jadi proyek pemerintah bagaimana pengaruhnya terhadap demand and supply. Nah, di sini saya ingin Anda tentukan sendiri. Jadi menurut Anda, proyek pemerintah itu akan mempengaruhi demand atau mempengaruhi supply. Jadi saya tidak menentukan di awal, saya ingin Anda menjelaskan. Kalau misalnya menurut Anda itu mempengaruhi supply, itu jelaskan bagaimana dia mempengaruhi supply. Kalau misalnya itu mempengaruhi demand, maka silakan jelaskan bagaimana itu mempengaruhi demand. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, thank you. Ada lagi? Permisi Bu, izin bertanya. Silakan. Ya, sebelumnya begini Bu, saya mau bertanya apakah satu kejadian, misalnya satu perubahan yang terjadi itu hanya akan mempengaruhi supply-nya saja atau demand-nya saja gitu. Maksudnya apakah hanya akan mempengaruhi salah satu saja? Karena
selama ini saya memahaminya kalau ada perubahan apapun itu yang terjadi di pasar itu tuh yang kena bakal dua-dua ya maksudnya yang terpengaruh itu akan supply dan demand-nya dua-duanya gitu loh Bu. Maksudnya kalau misalkan ada yang bisa mempengaruhi salah satu saja itu contohnya seperti apa ya Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, jadi sebetulnya Anda betul bahwa kalau di pasar itu yang terpengaruhi adalah supply dan demand kedua-duanya. Nah, tapi maksud saya di sini kejadian yang hanya mempengaruhi demand itu dia merefleksikan atau dia menjelaskan kenapa kurva demand itu geser. Kenapa kurva demand itu geser naik atau dia geser turun atau kenapa quantity demanded itu berubah. Nah, itu adalah contoh kejadian yang mempengaruhi demand. Tapi kalau kita berbicara di konsep pasar atau konsep equilibrium, itu benar bahwa nanti akhirnya equilibrium kan berubah. Kalau equilibrium berubah, berarti kan supply kena, demand juga kena. Cuman di sini equilibrium berubah, awalnya itu di-trigger oleh gesernya kurva demand. Nah, kurva demand itu di-trigger oleh sesuatu yang dia hanya mempengaruhi demand. Oke, jadi sesuatu mempengaruhi demand, demand-nya geser, equilibrium-nya geser. Pada akhirnya supply-nya juga terpengaruh. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kejadian itu bisa mempengaruhi demand atau mempengaruhi supply. Oke. Baik Bu, terima kasih. Mungkin ada lagi? Permisi Bu. Silahkan. Saya izin bertanya, tadi waktu di demand schedule sama di supply schedule itu kalau misalkan harganya 0 kan demand-nya 12 misalnya Bu, terus supply-nya kalau harganya 0, supply-nya menjadi 0 juga. Nah itu bagaimana ya Bu, apakah nanti berarti demand-nya itu tidak terpenuhi? Terima kasih Bu. Ya, kalau misalnya supply-nya itu 0, terus demand-nya itu ada 12, jadi betul demand-nya tidak terpenuhi, ada shortage ya, ibaratnya Anda mencari es krim, wah kok nggak ada es krim yang diproduksi, yaitu karena si pembeli dia mengharapkan harganya 0 dan si penjual di harganya 0, ya saya nggak mau jualan dengan harga 0. Jadi seperti ibaratnya kayak tawar-menawar tadi ya. Jadi ibaratnya Anda datang ke tukang es krim, saya minta 12 dong, tapi di harga 0. Si penjualnya bilang, nggak boleh, saya bisanya menjual ke kamu dengan harga $2, dan di harga $2 saya bisa kasih 7. Kamu mau ngambil nggak? Kalau misalnya si penjualnya bilang, oke deh, kalau di harga $2 dapat 7 saya mau. Nah, akhirnya terjadilah equilibrium. Tidak ada shortage, tidak ada pula surplus. Kalau surplus misalnya si penjual bilang, saya jual $10 nih, saya punya 12 es krim misalnya, kamu mau nggak? Nah, si pembelinya nggak mau. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalnya harganya 0, terus ada permintaan 12, supply-nya 0, ya berarti betul bahwa terjadi shortage. Oke, nah jadi seperti itu. Baik Bu, terima kasih. Oke, saya kembali dulu ke pertanyaannya Ratis ya. Akhirnya saya menemukan gambarnya. Tadi saya mencari gambar yang cukup jelas di Google karena nggak ada di PPT. Nah, saya share screen sebentar ke browser saya. Nah, sekalian saya revise pernyataan saya tadi ya. Saya tadi sempat katakan kalau misalnya supply itu dijumlah secara vertikal, itu saya salah. Ternyata dua-duanya sama-sama horizontal. Yang dijumlah secara vertikal itu ternyata adalah sesuatu yang lain. Nah, jadi itu konsep public economics yang lain, bukan supply. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari market demand ya. Nah, jadi di sini tadi sempat dikatakan di slide bahwa market demand itu adalah penjumlahan dari demand individu. Nah, jadi di sini kita punya demand-nya 3 orang, demand-nya Kelsey, demand-nya Scott, sama demand-nya Medi. Nah, di sini cara menjumlah market demand, misalnya kita ingin melihat demand untuk apel di harga 20. Ya, jadi ini harganya 20, maka kita lihat untuk si Kelsey dia minta berapa sih? Dia minta 20, untuk si Scott dia minta 5, dan untuk si Medi dia minta 18. Nah, jadi di harga 20, Kelsey minta 18, Scott 6, sama Medi 18. Nah, ini Anda jumlahkan ke 42. Maka market demand itu wujudnya seperti ini. Di harga 20, market demand-nya adalah 42. Ini harusnya 42 ini, bukan 40.
Jadi sesimpel itu ya. Jadi tarik aja ini mau di titik harga berapa, terus Anda jumlahkan. Sebenarnya di harga berapapun bisa ya, asal semuanya dijumlahin, maka nanti misalnya ini harganya, terus ini adalah jumlah jumlah apel yang diminta oleh ketiga orang ini. Nah, kalau agregat atau market demand, maka bayangkan Anda menghitung permintaan semua warga di Indonesia misalnya. Nanti kita punya market demand-nya Indonesia. Nah, ini karena contoh sederhana aja, anggaplah cuma ada 3 orang yang makan apel, lalu ini adalah harganya. Di harga $5, Kelsey minta 30, Scott minta 10, Maddie 25. Maka market demand-nya adalah 65. Jadi di harga 5 ini permintaannya adalah 65. Terus di harga 20, ini permintaannya 18 tambah 6 tambah 18, 42. Oke, nah ini ilustrasi yang demand. Nah, berikutnya ilustrasi yang supply itu sama, ternyata saya salah ya tadi. Jadi dia juga dihitung secara horizontal, sama seperti tadi. Misalnya ini ada perusahaan 1 sama perusahaan 2. Jadi ini supply curve. Jadi di harga berapa ya? Harga $1 di sini misalnya perusahaan pertama itu dia bisa mensupply, katakanlah dia bisa mensupply 2. Perusahaan 2 itu juga bisa mensupply 2, misalnya di sini. Ini nggak ada titiknya, anggap aja ada. Terus kita jumlahkan aja. Berarti kalau gitu secara pasar, secara total pada harga 1, semua perusahaan itu bisa mensupply 4. Nah, misalnya seperti itu. Jadi sama-sama kita jumlahkan secara horizontal. Yang supply tadi Anda juga bisa bikin tabel seperti ini. Jadi ini harga, ini misalnya supply di perusahaan 1, perusahaan 2, perusahaan 3. Terus Anda jumlahkan, Anda tinggal bikin ini kurva supply. Jadi seperti ini ya, kurva supply, slope-nya itu positif, tinggal dijumlahkan aja. Oke, apakah ilustrasinya cukup membantu? Iya Bu, terima kasih Bu. Nah, jadi itu ya, saya stop share browser saya. Oke. Masih ada pertanyaan dari Hanifah, silakan. Ya baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan dijelaskan hukum penawaran. Jika hal-hal lain tetap, jumlah penawaran dari suatu barang itu meningkat ketika harga barang tersebut naik. Nah, tapi saya juga membaca penawaran sebuah barang akan berbanding terbalik dengan harga bahan baku untuk membuat barang itu sendiri. Nah, itu penjelasannya bagaimana ya Bu? Terima kasih. Oke, nah jadi dia akan berlawanan dengan harga barang baku. Nah, jadi bayangkan seperti ini, misalnya Anda adalah produsen es krim, lalu salah satu bahan es krim itu adalah susu misalnya. Nah, biasanya harga susu itu, harga susu tertentu gitulah, harganya sekian. Nah, terus suatu hari dengan harga susu yang segitu, Anda biasanya bisa memproduksi sebanyak 100 susu kotak, 100 es krim misalnya. Lalu tiba-tiba harga susunya sekarang naik. Nah, karena Anda harus tetap beli susu buat memproduksi es krim yang biasanya Anda bisa beli 10 box susu, karena harga susu naik Anda hanya bisa beli 5 box. Nah, dengan 5 box susu Anda nggak bisa memproduksi 100 es krim. Jadi Anda hanya bisa memproduksi, katakanlah, oke, sekarang saya cuma bisa memproduksi 70 es krim. Nah, itulah kenapa, dan dengan Anda memproduksi hanya 70 es krim, itu mengikuti hukum permintaan ya, kalau barang yang ditawarkan, jumlah barang yang ditawarkan lebih sedikit, maka nanti harga yang ditawarkan juga lebih sedikit. Nah, jadi itulah kenapa hubungan antara penawaran dengan harga input itu, kalau harga inputnya lebih mahal, maka produksinya lebih sedikit. Dan kenapa kalau produksinya lebih sedikit, nanti harga yang ditawarkan juga lebih sedikit. Oke, semoga bisa membantu. Baik Bu, terima kasih. Oke, terakhir, Gia Cinta. Terima kasih atas kesempatannya Bu. Bu, saya mau tanya tentang tugas untuk minggu depan. Itu di nomor 4 di problem set 5 itu katanya ketika harga tiket naik dari 3.000 ke 3.500, tapi sementara di tabelnya itu harganya 2.000. Itu gimana ya Bu? Ikutin yang harga di tabel atau yang di soal? Sorry. Apa tadi bisa diulang? Ada pertanyaan nyari elastisitas dari harga 3.000
ke 3.500, tetapi di tabel itu harganya itu mulai dari 2.000 bukan 3.000. Jadi ikut harga yang mana ya, Bu? Oke, ini PS berapa ya? PS 4, 5 atau 6? 5, Bu. Oke, Untuk minggu sebentar. depan. Saya buka dulu ya. Sebentar. PS 5 ya. Nomor 4. Iya, Ibu. Ini tadi harganya 2.000, 3,5, 15.000 sama 8.000. Terus pertanyaannya adalah di bagian A itu dia bilang dari 3.000 ke 3.500, sementara di tabel nggak ada dari 3.000. Oh, I see. Ya. Wah, ini salah ketik ini. Silakan ikut tabel ya. Jadi dari 2.000. Oh, baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Oke, kalau misalnya nggak ada, saya akhiri. Untuk minggu ini, jangan lupa datang ke alumni sharing besok Sabtu ya. Itu pasti bermanfaat buat Anda, karena ya ada insight lah tentang karir apa saja yang bisa Anda dapatkan dari setelah lulus dari FEB. Jadi biasanya lulusan FEB itu mungkin pengennya kerja di pemerintahan, misalnya di Bappenas, di Kemenkeu, tapi sebetulnya di luar public sector itu ada banyak kesempatan di private sector ya. Nah, besok yang ngisi alumni sharing itu keduanya dari private sector, so you can ask them about your potential career path. Oke. Nah, jadi itu saja dari saya untuk minggu ini. Selamat berakhir pekan, sampai jumpa minggu depan. Oke, bye-bye. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Ibu. Banyak Ibu. Ibu. Sehat Terima selalu, Terima kasih banyak, Ibu. Bu. Sehat selalu, Bu. Oh, Sehat selalu, Ibu.